Halo pemirsa, selamat pagi. Hanya karena sang ibu terlambat menyiapkan makanan, seorang anak di Palembang tega menganiaya ibunya hingga nyaris tewas. Pelaku bahkan mengamuk membakar perabotan di dalam rumahnya. Saya, Lidi Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama pemirsa, 2 kelompok ormas terlibat bentrok di Jalan Raya kawasan Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten. Akibat bentrokan ini 3 orang luka-luka termasuk Kapolsek Ciledug Kompol Wisnuwardana yang terluka di bagian tangan. Bentrok 2 kelompok ormas ini terjadi di Jalan Raya Hos Cokro Aminoto tepat di depan kantor Kelurahan Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten pada dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, bahkan senjata tajam. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan petugas untuk bisa membubarkan bentrokan. Ada korban nih, ada korban dari mana nggak tahu nih. Akibat bentrokan 3 orang terluka, salah satunya Kapolsek Ciledug Kompol Wisnuwardana yang terluka saat berupaya melerai bentrokan. 1 korban lainnya kritis dilarikan ke rumah sakit. Diduga pemicu bentrokan berawal dari aksi salah satu kelompok yang merusak bendera ormas yang terpasang di pinggir jalan di sekitar lokasi. Bentrokan ini terjadi sampai pagi dini hari, meluas hingga terjadi aksi pengerusakan dan pembakaran motor di posko salah satu kelompok. Kejadian ini sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan takut melintas. 20 orang. Nah, itu jamnya jam 2 pagi dan mereka tuh langsung ini nih aku ngerusak-rusakin ini pos ini, teriak bakar. Terus karena udah malam kan, akhirnya kita pada keluar nih. Tapi warga pada nggak berani keluar karena kan situasinya kan mereka bawa parang gede-gede banget, kita kan takut. Jadi kita masih di dalam. Sejumlah orang yang diduga provokator dan pelaku penyerangan diamankan petugas untuk diproses penyelidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur terlibat tawuran. Seorang remaja terluka akibat terkena senjata tajam. Kedua kelompok saling serang ke jalan raya hingga membuat warga resah. Video amatir warga ini merekam aksi tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi hari. Kedua kelompok saling serang bahkan menggunakan senjata tajam. Tawuran baru bubar setelah salah satu kelompok memilih mundur. Warga resah dan menyebut tawuran di lokasi ini kerap terjadi tanpa alasan yang jelas. Dipicunya kenapa Pak tawuran Pak? Kurang tahu. Untuk intinya apa yang direbutin apa nggak paham saya. Tiba-tiba aja namanya anak-anak muda. Tapi sering Pak di sini tawuran Pak? Sering kalau untuk tawuran ini yang kejadian nih 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut? Yang pagi 2 kali ya, yang malam 2 kali. Akibat tawuran ini, salah satu dari kelompok remaja diketahui mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Warga meminta pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi aksi tawuran lanjutan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka di leher di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Istri korban berteriak minta tolong hingga warga berdatangan. Warga Desa Nguling Pasurian mendatangi rumah Eko Setio setelah mendengar teriakan istri korban meminta pertolongan. Eko ditemukan tewas di dalam kamar dengan luka di leher. Jasad Eko dievakuasi polisi untuk diotopsi di Rumah Sakit Sudarsono Pasuruan. Hasil pemeriksaan polisi, sebelum ditemukan tewas, Eko masih bertemu dengan seorang warga di rumah ibadah.
Waktu itu istri saya kok dengar di sebelah, lah itu ada suara tangisan. Habis itu dikirain sebelah itu. Istri saya melompat ke sana, saya nutut di belakang. Ternyata istrinya dia sendiri yang nangis. Kenapa? Dia itu minta tolong karena muntah darah katanya. Istri saya lihat, lah itu kok di sininya bolong. Polisi masih menyelidiki kematian Eko dengan memeriksa sejumlah saksi, baik keluarga, warga, maupun teman mengamen korban. Dugaan sementara bunuh diri, tapi masih tetap dalam penyelidikan pendalaman oleh pihak kepolisian atau penyidik. Barang bukti yang diamankan apa, Dan? Barang bukti yang diamankan sementara pisau. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria menjadi korban begal saat bersepeda di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Korban terjatuh hingga luka di sejumlah bagian tubuh. Pelaku berjumlah 2 orang hingga kini masih buron. Terekam CCTV, 2 pelaku begal beraksi menyasar seorang pengendara sepeda di Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. 2 pelaku berboncengan sepeda motor memepet sepeda korban dan menggasak handphonenya. Korban terjatuh mengalami luka di bagian tangan, kaki, dan wajah. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Yang mengejutkan, saat lokasi diperiksa, handphone korban ditemukan di dalam selokan. Berhasil menemukan handphone saya di tempat lokasi setelah melakukan olah TKP. Itu handphone ditemukan di mana, Pak? Ditemukan di got. Di got ya? Iya. Pelaku diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Bisa tembakan peringatan mewarnai penangkapan komplotan spesialis penodongan yang beraksi di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua komplotan penodong ini ternyata generasi penerus dari orang tuanya yang juga pelaku penodongan di terminal ini. Kita sudah mendapatkan info dari undercover anggota di lapangan untuk melakukan penindakan yang mana target adalah pelaku 365. Ini kebetulan TKP kita bertempat dengan Terminal Bus Tanjung Priok. Usai mendapat laporan dan mengetahui keberadaan pelaku, Satreskrim Polsek Tanjung Priok langsung bergerak meringkus pelaku penodongan yang kerap beraksi di Terminal Bus Tanjung Priok. Penangkapan berlangsung dramatis, sempat diwarnai tembakan peringatan dan aksi perlawanan pelaku. Dua pelaku dibekuk petugas, salah satunya ternyata merupakan pimpinan dari komplotan penodong sadis di terminal ini. Dari pemeriksaan, kapten komplotan ini merupakan anak dari ketua komplotan penodong sadis sebelumnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam serta 1 unit handphone yang diduga hasil dari kejahatan para pelaku. Dari catatan kepolisian, ibu dari R ditangkap tahun 2018 lalu sementara ayahnya diciduk tahun 2019 dalam kasus yang sama. Kelompok ini merupakan spesialis penodong yang hanya beroperasi di seputaran area Terminal Bus Tanjung Priok. Mereka menyasar pengguna angkutan umum dan pengguna jalan yang lengah saat terjebak kemacetan. Aksi mereka memang dikatakan kejam, dengan ditandai korban selalu dilukai bagian leher, lengan apabila tidak memenuhi keinginan mereka. Sehingga kami mengamankan, alhamdulillah, 2 orang pelaku, 1 eksekutor dan 1 lagi pelaku yang selalu mendampingi Pak eksekutor. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 20 tahun penjara. Polisi masih memburu anggota lain dari komplotan para pelaku ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria nekat mencuri gelang emas berat 30 gram dari toko emas di Kota Makassar. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pria yang awalnya berpura-pura membeli perhiasan emas di toko emas Jalan Somba Opu, Kota Makassar.
Saat mencoba gelang emas, tak disangka pelaku langsung kabur keluar toko dan pergi dengan motornya. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil ditangkap polisi di Kecamatan Tamalate dan disita barang bukti gelang emas curian seberat 30 gram serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku pun terancam lebih dari 5 tahun penjara. Baru 1 hari menikah, seorang wanita dianiaya oleh suaminya hingga mengalami luka pada bagian wajah. Sergap akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.